Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. 2 Timotius 1 ayatnya yang ke-10 berkata, "Dan yang sekarang dinyatakan oleh kedatangan Juru Selamat kita, Yesus Kristus, yang oleh Injil telah mematahkan kuasa maut dan mendatangkan hidup yang tidak dapat binasa." Yang berbahagia setiap kita yang bukan hanya menjadi pendengar, tetapi memelihara firman itu dan melakukan di dalam kehidupan kita hari lepas hari. Bapak Ibu Saudara, apa yang kita bayangkan ketika Tuhan yang menyelamatkan setiap kita memanggil kita dengan panggilannya yang kudus. Ada sebuah cerita Bapak Ibu Saudara, seorang pemimpin dari geng remaja dan para pengikutnya ini acap kali membobol rumah dan mobil, bahkan merampas dan merampok toko yang memiliki harta-harta yang berlimpah, hingga memicu perkelahian dengan geng-geng lainnya. Nah, Bapak Ibu Saudara, akhirnya salah seorang dari pemimpin geng remaja ini ditangkap dan dihukum. Di dalam penjara, Bapak Ibu Saudara, ia mendapatkan perintah untuk menjadi orang yang membagi-bagikan pisau buatan para narapidana bila terjadi keributan di penjara. Suatu ketika Bapak Ibu Saudara, salah seorang dari pemimpin geng remaja yang masuk dalam penjara itu dikurung di dalam sel dan diisolasi. Ketika sedang melamun, Bapak Ibu Saudara, beliau sendirian di sana. Beliau mengalami semacam hal yang membuat dia kilas balik kembali. Dalam pikirannya yang menayangkan kembali berbagai peristiwa penting di dalam kehidupan dia, dan menampilkan bahwa Yesus yang digiring dan kemudian disalibkan, lalu berkata kepadanya, "Ini kulakukan untukmu." Bapak Ibu Saudara tahu terkejutnya, beliau pun tersungkur dan menangis sejadi-jadinya. Sembari dia mengakui semua pelanggaran dan keberdosaan dia. Kemudian ia menceritakan pengalamannya kepada seorang narapidana yang lain. Dan Bapak Ibu Saudara, hal yang benar-benar membuat orang tercengang ketika dia menceritakan juga kepada seorang pembina rohani di dalam penjara itu, yang memberikan penjelasan lebih lanjut tentang Yesus dan memberinya sebuah Alkitab. Itulah awal Bapak Ibu Saudara perjalanan iman dari salah seorang pemimpin geng remaja itu. Akhirnya ia dilepaskan dari sel isolasi dan kembali ke penjara umum. Meskipun Bapak Ibu Saudara diperlakukan dengan buruk karena imannya, beliau merasa dengan damai karena dia sudah menemukan panggilan yang baru yang menentukan tujuan utama di dalam kehidupan dia, di mana dia memberitakan tentang Yesus kepada semua narapidana yang ada di dalam sel. Dalam suratnya Bapak Ibu Saudara, dalam suratnya Paulus kepada Timotius, Rasul Paulus berbicara tentang kuasa Kristus yang mengubahkan hidup. Memang Allah memanggil kita dari kehidupan dalam dosa kepada hidup yang mengikut dan melayani Yesus Kristus. Ketika kita menerimanya dengan iman, tentu saja Bapak Ibu Saudara, kita rindu untuk menjadi saksi hidup tentang kasih Kristus sendiri. Sehingga kita dimampukan melalui Roh Kudus untuk melakukannya. Sekalipun kita dalam keadaan yang tidak ideal, sekalipun kita di dalam penderitaan yang kita hadapi, dalam upaya kita membagikan kabar sukacita itu kepada sesama kita, seperti halnya dengan kesaksian orang tersebut. Sudahkah kita Bapak Ibu Saudara menghidupi panggilan baru, hidup kita kepada tujuan yang kekal, kepada kemuliaan Kristus Yesus? Sudahkah di masa sulit ini, di masa yang tidak ideal ini, kita disadarkan kembali, diingatkan kembali oleh Roh Kudus di dalam setiap hati pribadi lepas pribadi? Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur dan berterima kasih di mana Tuhan kami
memahami salah satu bagian dari kebenaran firman Tuhan yang mengungkapkan akan panggilan dan tujuan hidup kami semata-mata berpusat kepada Yesus Kristus. Di mana Tuhan, kami memahami bahwa semangat yang dicurahkan di dalam Alkitab ini kepada setiap kami dididik bahwa kami layak menderita harusnya demi suatu kebenaran yang akan kami nyatakan. Namun kami percaya Tuhan bahwa kami semua merindukan kesempatan untuk bertemu kembali, meminta kepada Engkau untuk memampukan kami. Meskipun hal yang demikian, kami percaya bahwa Allah memanggil setiap kami jemaat GKT Banyuwangi dalam suatu kehidupan untuk mengikuti, melayani Yesus Kristus di dalam sepanjang kehidupan kami. Inilah setiap doa dan permohonan kami. Pakai kami Tuhan sebagai alat-Mu untuk dapat mempermuliakan dan menyabarkan kasih Tuhan melalui kebenaran firman Tuhan. Inilah setiap doa dan permohonan kami. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara sekalian.